Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Lisnawati dari 11 MPLB 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Sebelum masuk ke materi, di sini saya menyiapkan sebuah peta konsep yang isinya 1. Perkembangan teknologi perkantoran, 2. Otomatisasi perkantoran, dan 3. Kantor virtual atau virtual office. Nah, yang pertama ada perkembangan teknologi perkantoran. Pada dasarnya, penggunaan teknologi perkantoran digunakan dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan administratif. Contohnya, seperti catat-mencatat, memberikan laporan, menyusun dokumen, dan lain-lain. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Nah, maksud dengan mudahnya di sini ialah kalian tidak perlu lagi membawa buku ataupun pensil kemana-mana. Kalian hanya cukup membawa ponsel ataupun laptop untuk kalian membuat dokumen. Nah, dengan ponsel dan laptop ini, kalian dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, yaitu seperti halnya kertas jika terkena air maka akan menghancurkan semua yang ada di dalam kertas itu termasuk dokumen-dokumennya. Nah, tapi jika kalian mengerjakan di dalam ponsel ataupun laptop ataupun itu komputer, jika komputer itu terkena air atau komputer itu rusak, maka kalian tidak akan kehilangan sebuah dokumen itu, karena dokumen itu dapat diambil di dalam memori yang ada di dalam laptop itu. Nah, selain itu, kelebihannya juga kalian tidak perlu lagi capek-capek menulis di dalam buku. Nah, kalian hanya perlu mengetik dengan jari manis kalian. Nah, di sini ada pengertian teknologi perkantoran. Istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi ini berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan, atau bisa disebut juga dengan kegiatan administrasi. Yang kedua ada pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Kemajuan dan perkembangan teknologi perkantoran membawa pengaruh besar dalam bidang ketenaga kerjaan. Dampak yang dirasakan bukan hanya dampak positif saja, melainkan juga terdapat dampak negatif. Di sini saya ada 2 dampak positif dan 2 dampak negatif sebagai contoh untuk kalian. Nah, dampak positifnya yaitu meningkatkan mutu kerja dan mempercepat penyelesaian kerja. Tentu sangat mempercepat penyelesaian kerja, karena kalian tidak perlu lagi membuat sebuah surat misalnya dengan tulis tangan. Kalian hanya perlu mengetik dan hanya butuh waktu 1 detik untuk menyampaikannya ke orang yang dituju. Sedangkan dulu sebelum ada teknologi ini, kalian mengirim surat memerlukan waktu yang cukup banyak, mungkin 1 minggu atau lebih. Tapi sekarang kalian hanya butuh waktu 2 menit. Nah, dampak negatifnya yaitu mengurai penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran. Menimbulkan ketergantungan pada mesin yang akan menimbulkan pemborosan. Nah, dampak negatifnya di sini yaitu memang sangat mengurangi penggunaan tenaga kerja. Sebagaimana tadi yang di dampak positif yang surat itu, kalian tidak perlu lagi membuat surat. Nah, artinya di pos surat akan tidak memerlukan lagi kurir untuk menyampaikan sebuah surat itu. Yang ketiga ada peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Yang keempat ada jenis-jenis peralatan kantor. Di sini saya ada 3 sebagai contoh buat kalian, juga saya memaparkan sebuah foto-foto contohnya. Yaitu yang di A ada mesin komputer, yang di B ada mesin fotokopi, yang di C ada mesin faksimil. Nah, ini ada hakikat otomatisasi perkantoran. Asal mula otomatisasi perkantoran ialah di awal 1960-an, ketika sebuah perusahaan teknologi bernama IBM menciptakan sebuah istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mesin tik listriknya. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Nah,
Ini itu seperti halnya Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Di sini ada 3 tahap, yaitu tahap tradisional, 2 tahap transisional, dan 3 tahap transformasional. Tujuan otomatisasi perkantoran, yaitu ada 6. Yaitu 1. Meminimalkan atau penghindaran biaya. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga, pelengkap bukan pengganti. Yang keempat, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kelima, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pekerjaan. Manfaat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran dapat memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik. Komunikasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan tepat. Jenis-jenis otomatisasi perkantoran, yaitu ada sistem komunikasi elektronik atau bisa disebut juga dengan Electronic Communication System. Yang kedua yaitu sistem kolaborasi elektronik. Yang ketiga sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Yang keempat yaitu sistem pengolahan kantor atau Office Management System. Yang kelima sistem elektronik formal, yang keenam sistem elektronik informal. Aplikasi otomatisasi perkantoran. Di sini ada 5, yaitu pengolahan kata atau bisa disebut juga dengan word processing. Yang kedua yaitu surat elektronik atau electronic mail atau email. Yang ketiga ada voicemail. Yang kelima ada transmisi faksimial atau fax. Yang keenam ada konferensi audio atau audio conference. Ini ada kantor virtual office. Definisi kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. Nah, kantor virtual ini bisa disebut juga hayalan, tapi itu nyata. Nah, sebagai contoh buat kalian yaitu seperti halnya Lazada, Shopee, ataupun Tokopedia. Nah, mereka itu berjualan tapi tidak mempunyai lapak di dunia aslinya. Tapi mereka mempunyai lapak di dunia virtualnya, yaitu di handphone ataupun bisa juga di laptop. Kantor virtual. Di sini ada 3, yaitu efisien waktu, efisien tempat, dan menghemat biaya pengeluaran. Jelas efisien waktu, karena kita hanya perlu waktu sekitar 2 menit untuk memberikan sebuah laporan ataupun dokumen. Dan jelas juga jika itu efisien tempat, karena kita tidak perlu lagi membawa apapun yang begitu menguras tempat, karena kita hanya perlu menggunakan handphone ataupun laptop yang ukurannya tidak seberapa. Dan betul juga jika itu menghemat biaya pengeluaran, karena kalau dihitung-hitung jika kita memberikan sebuah dokumen ataupun laporan itu secara langsung, secara manual, kita tidak hanya menggunakan uang sedikit, kita butuh uang ongkos untuk menuju ke tempat itu. Tapi jika kita menggunakan kantor virtual, kita hanya perlu memerlukan sebuah paket ataupun wifi tetangga untuk mengirimkan dokumen itu secara singkat, yaitu dalam waktu 2 detik saja. Kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Di sini saya ada 1 kelebihan dan 1 kekurangan. Kelebihannya yaitu pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang, tempat usaha, biaya peralatan kantor, serta gaji karyawan. Kekurangannya yaitu rasa tidak memiliki perusahaan. Jelas memang tidak akan merasa tidak memiliki perusahaan karena perusahaan itu virtual atau tidak nyata, tapi nyata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.